Hai friend, kami Tiana. Apa kabar kamu by the way? Untuk mendengarkan video aku, untuk menyimak video aku sampai akhir, kita itu harus menyiapkan hati, fisik, dan semuanya ya. Karena ini genre film yang sungguh berbeda yang aku temukan selama ini. Ini judulnya Tomorrow. Kayak ini drama Korea lagi. Kamu tahu kan kalau udah nonton ini tuh tentang apa? Kalau dari genre-nya, ini tuh drama fantasi. Yang dia bawakan ini adalah alam baka. Tahu kan apa itu alam baka? Sebenarnya kita tuh di dunia ini, kita hidup di alam fana. Dunia yang gak abadi. Melakukan siklus hidup yang gitu-gitu aja, kayak tidur, bangun, makan, mandi, kerja, tidur lagi, reproduksi, dan sebagainya. Di film ini kita tuh dibawa ke alam lain. Alam setelah kita meninggal. Kalau aku lihat premisnya ya, ini tuh sesuai dengan judulnya, Tomorrow, seakan-akan gitu ya mengingatkan kita untuk berpikir bahwa ada tomorrow setelah today. Ada alam lain setelah alam dunia. Premisnya itu simpel banget ya, tapi ini di luar nalar gitu. Kamu sebelum mati, kamu tuh harus cari tahu dulu, seenggaknya clear atau fix gitu. Sebenarnya arti hidup kamu tuh apa sih di dunia ini gitu. Terus kalau kamu mau bunuh diri, kamu putus asa, kamu susah, kamu ini. Terus emang kamu pikir kamu tuh beneran mati gitu? No way, karena setelah kamu mati, kamu hidup lagi di alam lain sebenarnya gitu. Oke, langsung aja. Yang pengen pertama kali aku bahas itu adalah alam bakanya ya. Di dalam film ini ada peran malaikat maut. Malaikat maut ini ternyata bekerja di sebuah perusahaan alam baka, namanya Jumadeng. Jumadeng ini punya beberapa divisi. Ada 3 yang paling penting. Tim MR, manajemen resiko. Manajemen resiko ini Buko sama Pak Lim, malaikat maut yang mencegah manusia untuk tidak melakukan bunuh diri. Kedua, ada tim penyunting. Tim penyunting ini dia tuh kerjanya tuh bikin video kayak mimpi, video kalau misalnya orang mau mati di akhir hayatnya tuh kayak dikasih lihat gitu ya, kamu ngapain aja di dunia ini. Terus ada tim pengawal. Tim pengawal ini adalah malaikat maut yang kalau manusia udah meninggal, nyawanya diambil, dikawal sama dia. Tapi yang unik adalah malaikat maut ini, dia tuh kalau ada manusia yang mau mati, dia itu ngelobi dulu, dia ngasih tahu dulu, bawa gadget, halo selamat sore, atau halo saya malaikat maut, Anda akan mati dalam beberapa jam, apa yang ingin Anda lakukan sebelum mati. Menurutku ya, ini fantasi but also komedi. Fantasinya tuh gila. Aturan di alam baka itu, kalau manusia di bumi nih, yang kayak suami istri, ibu dan anak, pokoknya yang punya hubungan keluarga, hubungan darah, atau pokoknya punya hubungan gitu, salah satunya suaminya atau istrinya yang bunuh diri, itu takdirnya itu terputus. Maksudnya takdir terputus tuh gimana? Jadi nanti kalau mereka meninggal, udah dua-duanya meninggal, di alam baka tuh gak akan ketemu. Jadi itu aturan alam baka. Terus gimana nih caranya menjangkau alam baka dengan alam dunia gitu. Kayak alam baka bisa sih menjangkau alam dunia, tapi yang alam fana, alam dunia ini gimana caranya dia tahu ada alam baka gitu ya. Ternyata ada benang merahnya guys. Jadi gini, ada seorang cowok, dia tuh sarjana baru lulus, belum punya kerja. Dia nyari-nyari kerja gagal terus. Menolong orang yang pengen bunuh diri di jembatan, dia malah jadi ikut kecebur jembatan. Terus habis itu dia koma. Ketika dia koma, nyawanya keluar dari tubuhnya, ketemu sama Buko. Nah, si cowok ini namanya Choi Jun Wong. Dibawa ke Jumadeng, terus ditawari pekerjaan. Latihan dulu lah gitu intinya, 6 bulan. Dan itu kayak awalnya gak percaya, oh ini alam baka ya. Oh iya ya, ada gedung kan, ada kursi, ada susu, ada minuman, ada apa. Semuanya ada gitu. Nah, jadi ada manusia yang koma, dia magang sebagai malaikat maut. Nah, terus gimana caranya premis ini tuh terbukti dalam beberapa adegan dan dalam beberapa sub-tema lain. Kayak kita akan bahas satu-satu. Jadi, dari satu episode ke episode lain, drama ini tuh ngebahas berbagai macam konflik manusia yang masih hidup di bumi. Menurutku ini udah cukup banyak ya, ini tuh udah cukup kompleks. Pertama, kasus perundungan seorang perempuan di sekolahnya dulu, dan itu berlanjut sampai dunia kerja. Temennya ini terus aja merundung dia putus asa karena merasa nggak layak, karena dibully terus. Dia pengen bunuh diri, itu diselesaikan oleh tim MR, jadi dia nggak jadi bunuh diri. Kedua, kasus Jeso, pengen masuk akademi militer gitu, kepolisian, tapi udah 2 atau 3 kali nggak lolos. Putus asa, pengen bunuh diri.
gak jadi. Nomor 3 tentang Hanayong, itu tuh tentang percintaan. Mereka itu satu sama lain saling melengkapi antara sepasang kekasih. Nah terus si cowoknya ini merasa gak berguna, ceweknya yang meninggal, cowoknya pengen bunuh diri, gak jadi. Kasus 4 tuh tentang kakek veteran perang. Jadi dulu tuh Korea pernah perang di tahun 50-an gitu, yang mungkin yang perang sama Korea Utara gitu ya, yang invasi Korea Utara. Ini kakek udah tua, dia hidup juga sendiri, tidak berpikir untuk menikah, tidak berpikir untuk berkeluarga. Terus dia tuh kayak ngerasa di akhir hidupnya tuh memang dia tuh ajalnya sebentar lagi, tapi dia sebelum ajalnya tuh pengen bunuh diri. Dikunjungi oleh malaikat maut, tim MR, agar dia tidak bunuh diri, dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang baik sebelum dia meninggal. Dan dia tuh dikasih tahu bahwa, Pak, Bapak itu veteran perang, jasa Bapak itu menjadikan Seoul yang jadi super mewah seperti sekarang. Kakek itu sebelum meninggalnya tuh kayak, oh iya, saya dulu bangga pernah menjadi pahlawan di negara ini. Setelah dia menemukan arti hidup itu, meninggallah, ketemu ajalnya, dan dia mati secara istimewa karena memang dia adalah seorang veteran perang yang jasanya tuh banyak gitu. Sampai sekarang terasa oleh generasi yang sekarang. Terus kasus 5, ini tuh tentang insecurity. Dia tuh pernah gendut dan dikatain gendut banget waktu SMP, SMA. Terus waktu dia kerja juga dikatain kurus banget. Jadi kayak serba salah. Dia kayak hidup di bawah kendali dari perkataan orang gitu. Jadi dia insecure, mau bunuh diri, gak jadi. Terus kasus 6 ini adalah sindikat. Dia tuh suka ngejual nitrogen kepada orang-orang yang pengen bunuh diri. Nah terus tiba-tiba dia yang pengen bunuh diri, dan akhirnya ketika dia pengen bunuh diri dicegah juga. Terus nomor 7 nih unik, kasus anjing namanya Kong. Jadi anjing ini dia papi yang kayak dibuang di jalanan, terus diadopsi oleh satu keluarga, ibu dan anaknya, sampai dia besar, disayangi, lalalala. Terus Kong ini mengidap penyakit, dan dia tuh nggak enak ketika majikannya tuh ngerasa sedih, ngerasa aduh bentar lagi gue kehilangan Kong. Dia tuh nggak mau ngerasa sedih, dia kabur. Nah ketika kabur dia pengen bunuh diri, pengen nabrakin diri oleh mobil, diselamatin lah. Terus kasus nomor 8 itu pemerkosaan, dan itu tuh yang merkosanya itu dia nggak dihukum apa-apa karena kaya gitu. Sedangkan yang diperkosanya itu dia stres, di rumah sakit, dirawat. Itu yang pengen bunuh diri yang cewek yang diperkosanya itu, dan itu dicegah oleh malaikat maut. Kasus 10 ini mirip dengan kasus 6 ya, kasus yang veteran perang. Dulu itu Korea pernah perang sama Jepang. Ada anak-anak cewek kayak dibohongin mau kerja di pabrik, dibawa, ternyata dijadiin pemuas nafsu untuk tentara Jepang. Nah tapi kalau yang nenek-nenek ini tuh, dia tuh udah beneran tua banget, ngerasa bersalah kepada temennya dulu yang berkorban. Semua orang itu kayak pengen minta maaf tapi nggak bisa. Akhirnya dia nggak jadi bunuh diri karena ketemu dengan orang yang senasib sama dia dulu. Nah terakhir kasus 11 ini tentang dunia entertainment. Jadi dunia entertainment dia tuh kayak di panggung jadi idol gitu. Nah di belakang itu dibully sama manajernya, ditekan terus, entah itu sama netizen dibully terus gitu, kayak dikata-katain atau gimana. Dari bulian netizen sih yang paling ngerusak pikiran dia, dan dia nggak jadi bunuh diri karena dicegah juga oleh tim MR. Oke guys, jadi itu ada kurang lebih 10 kasus yang ditangani oleh mereka yang diolah dalam film ini. Itu pembuktian dari premisnya ya, jadi beneran ini gak main-main gitu tujuan dari si Jumadeng ini gitu. Nah endingnya kayak gimana? Oke, jadi endingnya tadi kan si Choi Jun-woong itu dia tuh orang yang koma dan dia magang ya, dia udah habis masa kontraknya gitu ya. Kembalilah dia sadar dari komanya, tapi ternyata ketika di dunia fana dia tuh nggak ingat sama sekali kalau dia pernah berada di Jumadeng, pernah bekerja dengan mereka, dia tuh nggak ingat sama sekali. Terus dia mendapat pekerjaan yang bagus, yang layak. Nah, di pekerjaannya itu ternyata ada temennya yang ditekan terus oleh bos, di komen terus, revisi terus gitu. Dan akhirnya dia tuh kayak merhatiin. Suatu hari si temennya tuh udah kelihatan kayak lusuh, gak ada harapan banget, dan dia tuh kayak ngikutin temennya ini mau bunuh diri, temen kerjanya, dan akhirnya dicegah oleh Choi Jun-woong gitu. Nah, pas pencegahan bunuh diri itu, malaikat yang di Jumadeng itu datang. Mereka tuh ngeliatin, tuh kan dia udah terbiasa kayaknya gitu dengan pekerjaan yang dulu dia lakukan bersama kita gitu. Nah, sekarang dia juga menjadi pencegah kematian di dunia nyata. Tapi ketika dia bertemu Choi Jun-woong ini, melihat gitu ya, melihat mereka malaikat, dia nggak kenal. Kita atasanmu gitu. Terus dia kayak, siapa? Atasan dari mana gitu. Dan akhirnya
Udah dia lupa sama sekali kalau dia tuh ternyata pernah bekerja di situ. Gimana guys, kamu merasa nambah ilmu nggak ketika nonton film ini? Kalau aku sih iya, aku pengen komen di genre-nya ya, fantasi. Ya, kalau orang lain gitu ya, kayak dari barat atau dari Indonesia atau dari mana gitu ya, fantasinya tuh superhero, dunia sihir kayak Harry Potter, dunia lain kayak Narnia, dunia kayak ada monster. Tapi Korea fantasinya tuh alam baka gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak aku jadi mikir bahwa ini penulis skenario, ini orang seperti apa? Dia tuh beyond banget. Dia tuh kayak udah menyelesaikan segala pelajaran di bumi, semua pelajaran manusia. Dia tuh udah paham banget gitu. Dan ini tuh kan juga dibuktikan dengan beberapa bidang yang dia bahas dari satu episode ke episode lain ya. Termasuk dengan hubungan manusia dengan binatang, dengan anjing, hubungan manusia dengan karirnya, singularity, bisa banget merangkum kehidupan manusia meskipun juga ini gak banyak ya, kayak politik, pabrikan, itu gak dibahas. Ini segini pun udah banyak banget gitu. Aku jadi mikir, gimana kalau aku jadi malaikat gitu yang harus ngikutin manusia aja gitu. Kayak malaikat ada yang tugasnya nulis, ada tugasnya apa, terus ada yang tugasnya ngedit video dong gitu. Maksudnya tuh emang itu imajinasinya juga imajinasi manusia tetap. Kita diambil nyawa, dia ngeliatin video selama kita hidup, itu nggak tahu gimana kan kalau malaikat. Tapi dengan teknologi manusia yang ada sekarang gitu ya, dia tuh mampu menggambarkan kerjaan malaikat yang suka ngawal nyawa orang, ngambil nyawa manusia, datang ke mimpi kadang. Menurutku ini super unik banget. Aku amazed banget dengan penulis skenarionya gitu. Mungkin dia perjalanan hidupnya tuh nggak segampang itu ya. Dia sangat orang yang paling banyak berpikir, paling banyak menyendiri mungkin gitu ya. Dan appreciate banget. Super happy ketika aku nonton ini, ngakak-ngakak, tahu nggak sih? Kayak ini tuh fantasi tapi super komedi juga. Oke guys, udahin aja ya ini bahasan tentang Tomorrow. Kamu tonton sendiri dan kamu telaah sendiri gitu ya. Ini beneran bikin mikir banget kita as a human, bahwa kita juga sebenarnya nanti tuh ada dunia lain loh gitu selain kita gitu. Cara untuk berpikir multi universe, multi dimensi. Have fun guys, kalau kalian belum nonton, tonton ya. Terus makasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu punya rekomendasi film lain, tolong kasih tahu aku ya. Terus kalau kamu juga belum kenal aku, kamu silakan cek video kenalan aku dan cek review-review aku yang lainnya. Kasih, see you, bye.